Bapak sekalian, konsekuensinya apa hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan, jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan. Memegang jabatan publik artinya mencari rente. Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Nggak boleh. Apa yang terjadi di depan layar? Sepertinya semua baik-baik saja, tapi di layar apa? Layar posisi-posisi. Di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik. Jabatan X diberi nilai Y, jabatan A diberi nilai B, dan itu kemudian menjadi segalanya serba transaksional. Bahwa loyalitas itu bukan lawan dari meritokrasi gitu. Karena dalam sistem pemerintahan, merit dan loyal itu tuh nggak ada bertentangan sama sekali. Orang yang hebat tapi nggak loyal, Mbak, itu bisa merusak kebijakan dari dalam. Dan pemerintahan ini kami lihat memilih orang yang kompeten sekaligus sejalan dengan arah negara. Itu hal yang normal, Mbak Cindy, di seluruh dunia manapun kita tahu itu. Dan adanya pembangunan tim yang lintas generasi, lihat struktur yang mulai terbentuk. Tokoh senior berpengalaman ada, anak muda juga ada di lingkaran strategis. Ini sinergi, Mbak, antara pengalaman dan semangat yang baru. Bukan nepotisme, tapi regenerasi yang kami kira terencana. Dan yang ketiga, Mbak, nggak kalau jauh lebih penting, publik menuntut kecepatan, bukan drama. Karena kita sedang masuk ke era eksekusi hari ini. Presiden dan Wapres terpilih itu memang lagi fokus untuk mempercepat realisasi programnya, MBG, cek kesehatan gratis, Kopdes, magang nasional, bukan memperbanyak rapat atau bahkan pidato di daerah-daerah. Kritik itu sehat, namun hipokrit itu nggak sehat, Mbak. Karena kritik itu bagus ya dari Pak Anies untuk demokrasi, walaupun memang betul butuh basisnya konsistensi. Kalau dulu punya hak pilih tim sendiri, sekarang juga hormati Pak Prabowo untuk melakukan apa yang beliau yakini. Kalau dulu dianggap profesional TGUPP misalnya, jangan sekarang disebut koneksi, kan double standar, Mbak, jadinya. Dan kami kira pemerintah sangat terbuka dengan evaluasi. Karena meritokrasi itu bukan cuma soal siapa yang diangkat, tapi bagaimana kinerjanya diukur. Saya pengen menekankan sekali lagi bagaimana kinerjanya diukur. Dan Pak Presiden Prabowo tidak segan-segan melakukan evaluasi. Karena sistem evaluasinya disiapkan secara transparan untuk pejabat publik. Bahkan kita jujur-jujuran aja, ini reshuffle udah 4 kali loh dalam setahun. Cukup banyak. Dan jadi ini bukan asal tunjuk, Mbak. Tapi kalau nggak bisa kerja, diganti dengan yang bisa lebih perform. Dan sekali lagi, Mbak, Prabowo Gibran tidak bagi-bagi jabatan. Mereka berbagi tanggung jawab. Karena politik bagi pemerintahan hari ini bukan soal bagi-bagi kursi, tapi bagi-bagi beban kerja. Yang penting bukan siapa yang duduk di mana, tapi siapa yang bekerja untuk rakyat. Walaupun kita harus tetap kritis gitu. Kritik dari Pak Anies, go, gas. Kalau bisa Bang Saharin, gas terus tiap hari Pak Anies pidato. Ya kan? Karena pidato Pak Anies nih, ya rimanya enak, Bang. Berima kalau Pak Anies nih pidato. Lihai. Belum lagi kalau Pak Anies sudah memainkan kata-kata. Tapi sekali lagi, kritik yang sehat, oke. Tapi hipokrit, jangan, Mbak Cindy. Kira-kira begitu.